Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Imam Firdaus sebagai Training Microsoft Certified Educator yang diselenggarakan oleh PT IPD UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, sebelum jauh mengenal apa itu masuk ke pembelajaran, kita akan eh, pelajari dulu terlebih dahulu apa sebenarnya itu Microsoft Certified Educator. Jadi, Microsoft Certified Educator adalah sebuah sertifikasi internasional yang diberikan oleh Microsoft. Sertifikasi ini bertujuan untuk memvalidasi kemampuan seorang pendidik dalam mengimplementasikan teknologi dalam proses pembelajaran. Jadi, dengan kata lain, MCA ini membuktikan bahwa kita sebagai seorang pendidik memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk memberikan pengalaman belajar yang kaya dan inovatif bagi siswa kita tuh. Dengan memanfaatkan berbagai tools dan platform yang disediakan oleh Microsoft itu. Mengapa MC itu penting? Jadi pertama tuh ya validasi keahlian kita. Sebagai contoh di sini ada sertifikat yang dimiliki oleh saya sebagai eh, Microsoft Certified Educator ya. Jadi MC ini memberikan pengakuan resmi terhadap kemampuan kita dalam mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Kemudian pengembangan profesional karena program MCE mendorong kita untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilan dalam bidang teknologi pendidikan. Selanjutnya, MCE penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran juga, karena dengan MCE kita dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan interaktif bagi siswa. Yang keempat, menyiapkan siswa untuk masa depan. MCE membantu siswa mengembangkan keterampilan digital yang sangat dibutuhkan di era modern ini. Oke. Nah, selanjutnya ada sebuah diagram 20th Century Learning Design Rubric. Jadi diagram ini tuh menggambarkan hubungan antara pendidik global, model pembelajaran baru, kehidupan di abad 21, dan rubrik desain pembelajaran abad ke-21. Diagram ini tuh menunjukkan bahwa rubrik desain pembelajaran abad ke-21 dikembangkan sebagai eh, respon terhadap perubahan dalam dunia pendidikan. Jadi perubahan ini tuh didorong oleh pendidik global, yaitu guru dan pendidik di seluruh dunia menghadapi tantangan baru dalam mengajar di era digital. Kemudian model pembelajaran baru, munculnya metode pembelajaran yang lebih inovatif dan efektif untuk memenuhi kebutuhan siswa abad ke-21. Nah, selanjutnya kehidupan di abad ke-21 ini, jadi perkembangan teknologi dan perubahan sosial ekonomi itu menuntut siswa memiliki keterampilan yang berbeda dari abad-abad sebelumnya. Rubrik desain pembelajaran abad ke-21 sendiri merupakan alat yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik suatu rencana pembelajaran memenuhi standar pembelajaran abad ke-21. Jadi rubrik ini tuh dikembangkan melalui proyek penelitian yang melibatkan pendidik dari seluruh dunia. Nah, jadi mari kita bedah poin-poin penting dalam praktik pengajaran inovatif yang dikembangkan dari penelitian Information and Communication Technology in Education. Jadi ada tiga pilar praktik pengajaran inovatif ya. Yang pertama itu ada pedagogi yang berpusat pada siswa. Ya, ini berarti pembelajaran dirancang dengan siswa sebagai pusat perhatian. Pembelajaran menjadi lebih personal, kolaboratif, membangun pengetahuan, dan mendorong siswa untuk mengatur pembelajaran mereka sendiri. Selanjutnya ada pembelajaran yang meluas atau extending learning ya. Jadi pembelajaran tidak hanya terbatas di dalam ruang kelas, tetapi juga melampaui batas sekolah. Siswa diberikan kesempatan untuk belajar kapan saja dan di mana saja, serta mengembangkan pemahaman global dan budaya. Selanjutnya ada integrasi TIK yang inovatif, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran tidak hanya sebatas sebagai alat bantu, tetapi ya sudah menjadi bagian integral dari aktivitas pembelajaran. TIK tuh bisa digunakan secara efektif oleh guru dan siswa untuk membangun pengetahuan dan kreativitas. Kita bedah masing-masing pilarnya. Pertama itu ada pedagogi yang berpusat pada siswa. Jadi
Personalisasi pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan minat dan gaya belajar masing-masing siswa. Kemudian ada kolaborasi, di mana siswa diajak bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas dan berbagai pengetahuan. Yang ketiga, pembentukan pengetahuan. Pembelajaran tidak hanya sebatas menghafal, tetapi lebih pada membangun pemahaman yang mendalam. Nah, yang keempat ada regulasi diri. Jadi siswa itu didorong untuk mengatur waktu belajar, memilih sumber belajar, dan memantau progres belajar mereka sendiri. Selanjutnya ada pembelajaran yang meluas atau extended learning ya. Pertama itu ada pemecahan masalah. Di siswa itu dihadapkan pada masalah nyata yang membutuhkan solusi kreatif. Kemudian ada pembelajaran selama 24/7, yaitu pembelajaran tidak terbatas pada waktu dan tempat. Jadi siswa itu dapat mengakses materi belajar kapan saja dan di mana saja. Nah, selanjutnya ada pemahaman global dan budaya. Siswa diajak untuk belajar tentang berbagai budaya dan isu global. Nah, yang terakhir itu ada integrasi TIK yang inovatif. TIK terintegrasi di sini tuh penggunaan TIK menjadi bagian alami dari aktivitas pembelajaran, bukan hanya sebagai tambahan. Selanjutnya, tingkat penggunaan yang tinggi, baik guru maupun siswa menggunakan TIK secara efektif untuk berbagai tujuan pembelajaran. Nah, yang ketiga, pengembangan pengetahuan dan kreativitas. TIK digunakan untuk menggali informasi, menganalisis data, dan menciptakan produk yang inovatif. Nah, di sini ada 6 rubrik dari 20th Century Learning Design. Pertama itu ada collaboration, kemudian ada knowledge construction, ada self-regulation, yang keempat ada real world problem solving and innovation, yang kelima ada the use of ICT for learning, dan yang terakhir ada skill communication. Nah, program 20 Century Learning Design ini memberikan kerangka kerja yang sangat relevan untuk merancang pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan abad ke-21. Yang pertama ada kolaborasi. Kolaborasi ini tuh sebenarnya bisa kita simpulkan menjadi tiga ya. Pertama tuh kerjasama yang mendalam. Jadi dimensi ini menekankan pentingnya kerjasama yang tidak hanya sekadar berkelompok, tapi juga melibatkan pembagian tanggung jawab dan pengambilan keputusan bersama. Kemudian ada interdependensi, yaitu tugas-tugas yang diberikan dirancang sedemikian rupa sehingga setiap anggota kelompok saling membutuhkan dan saling melengkapi. Hal ini mendorong siswa untuk saling bergantung dan menghargai kontribusi dari masing-masingnya. Kemudian kalau kita bahas di keterampilan abad 21-nya, kolaborasi ini membantu siswa mengembangkan keterampilan seperti komunikasi, kerjasama tim, dan pemecahan masalah yang kompleks. Selanjutnya, knowledge construction, konstruksi atau konstruksi pengetahuan. Pertama ada kita melampaui memorisasi. Jadi dimensi ini tuh mendorong siswa untuk tidak hanya menghafal informasi, tetapi juga ya untuk memproses informasi secara mendalam. Yang kedua, berpikir kritis. Siswa diajak untuk Jadi siswa diajak untuk menganalisis, menginterpretasi, dan mengevaluasi informasi yang mereka dapatkan. Selanjutnya, penerapan pengetahuan. Pengetahuan yang diperoleh tidak hanya disimpan, tapi juga diterapkan dalam konteks yang berbeda. Hal ini membantu siswa untuk melihat keterkaitan antara mata pelajaran yang mengembangkan pemahaman dan mengembangkan pemahaman yang lebih holistik gitu. Selanjutnya ada self-regulation atau regulasi diri. Pertama, untuk manajemen diri, dimensi ini menekankan pentingnya siswa untuk mengatur pembelajaran mereka sendiri. Yang kedua, perencanaan dan evaluasi. Jadi, siswa diajarkan untuk merencanakan tugas, memantau progres, dan melakukan evaluasi diri. Nah, yang terakhir ada refleksi. Siswa didorong untuk merefleksikan proses belajar mereka dan melakukan perbaikan. Nah, selanjutnya di sini ada rubrik Reward Problem Solving and Innovation. Pertama tuh ya tentang pemecahan masalah dunia nyata dan inovasi. Ya, pertama ada tantangan otentik. Dimensi ini menekankan pentingnya memberikan siswa tugas-tugas yang relevan dengan masalah di dunia nyata. Yang kedua, penerapan solusinya seperti apa. Jadi siswa tidak hanya diminta untuk menemukan solusi,
tapi juga untuk menerapkan solusi tersebut dalam konteks yang nyata. Nah, bagaimana untuk hubungannya dengan keterampilan di abad 21 ini? Jadi dimensi ini membantu siswa mengembangkan keterampilan seperti berpikir kritis, kreativitas, dan pemecahan masalah yang kompleks. Selanjutnya ada penggunaan TIK untuk pembelajaran. Pertama ada konstruksi pengetahuan. Jadi TIK itu tidak hanya sebagai alat bantu, tetapi juga sebagai alat untuk membangun pengetahuan yang lebih dalam. Kemudian ada desain produk. Siswa didorong untuk tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga sebagai pencipta teknologi tersebut. Nah, selanjutnya adalah keterampilan digital. Jadi dimensi ini membantu siswa mengembangkan keterampilan digital yang sangat dibutuhkan di era informasi ini. Yang terakhir ada skill communication atau komunikasi yang terampil. Jadi komunikasi yang efektif itu perlu karena siswa itu harus dilatih untuk menyampaikan ide-ide mereka secara jelas dan persuasif. Kemudian ada multimodal. Komunikasi tidak hanya terbatas pada teks tertulis, tetapi juga mencakup berbagai bentuk media seperti video, audio, dan presentasi. Nah, terakhir itu ya komunikasi yang terpilih itu harus menjadi audien yang mendapatkan audien yang spesifik. Siswa belajar untuk menyesuaikan pesan mereka dengan audiens yang berbeda. Nah, itu adalah 6 rubrik dari eh, 21 Century Learning Design ya.